Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang sudah mengikuti acara webinar kita pada sore hari ini. Senang sekali saya Nita Sofiani bisa menjadi moderator kalian di acara webinar seru pada sore hari ini. Dan sebelumnya saya mau tanya dulu sama teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya dalam keadaan new normal ini. Semoga teman-teman tetap mengikuti protokol kesehatan dan juga tetap menjaga kesehatan, social distancing. Nggak lupa juga menggunakan masker kalau kalian berada dimanapun kalian berada. Dan senang sekali karena saya di sore hari ini begitu semangat sekali ingin menyapa kalian semua dalam acara webinar Duta Ekonomi Digital Volume 3 with Sandiaga Uno. Dan pastinya sekarang saya juga ingin menyapa Bang Sandi ya, dan juga Mbak Hana Keraf yang hari ini akan menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Dan ya, kita akan banyak belajar sekali pastinya tentang ilmu-ilmu bisnis dan juga ilmu-ilmu yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kita semua hari ini. Dan juga sosok entrepreneur muda yang mempunyai impact besar di Indonesia. Tapi sebelumnya, saya juga ingin menyampaikan beberapa hal untuk teman-teman peserta yang hadir di webinar kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah paparan dari Bang Sandiaga Uno. Dan yang kedua adalah paparan dari Mbak Hana Keraf. Dan yang ketiga akan dilanjut dengan acara Q&A. Dan yang terakhir akan ada kesimpulan dan juga penutup dari Bang Sandiaga Uno dan juga dari Mbak Hana Keraf. Dan saya juga ingin menginformasikan rules untuk Q&A pada sore hari ini. Yang pertama, peserta bisa mengikuti Q&A interaktif. Yang kedua, peserta bisa bertanya kepada Bang Sandi dan juga narasumber lainnya dengan cara mensubmit pertanyaan di kolom chat, ya. Dan sebelumnya kita sekarang ingin menyapa dulu nih, ya, Abang yang sangat luar biasa inspiratif, yang benar-benar memberikan kita semangat. Dan juga kalau ngeliat abang yang satu ini tuh kayaknya kok semangat terus ya setiap hari. Dan kalau bisa dilihat di sosial medianya, di Instagramnya selalu memberikan postingan-postingan dengan lifestyle yang sehat dan juga memberikan kita semangat gitu. Kalau ngelihat Instagramnya Bang Sandi tuh kayaknya tiap hari selalu produktif, terus juga selalu memberikan kita inspirasi yang sangat luar biasa. Dan saya ingin menyapa Bang Sandi yang pastinya yang selalu awet muda juga. Kalau kata orang Sunda mah menikah sepisan ya Bang Sandi. Ini dia adalah Bang Sandiaga. Iya, Bang Sandi, apa kabar? Kumaha damang? Dararamang pangestu, Pangestu. kumaha Indiana. Alah, Indiana aca-aca weh lah, Kang. Aca-aca nahi-nahi. Iya. Tahu nggak sih Bang Sandi dan juga teman-teman webinar, ketika aku ngeposting poster pada sore hari ini, teman-teman aku ini semua teman-teman online di Instagram pada nitip salam. Seriusan, kayak aduh Nita, kamu beruntung banget bisa jadi moderator sore hari ini. Bang Sandi kan bener-bener kayak luar biasa banget. Jadi ini banyak banget nih Bang dari teman-teman Instagram aku pada kasih salam buat Bang Sandi. Salam kembali untuk teman-teman yang Mbak Nita, baik yang di Indonesia maupun yang di India. Semoga kita bisa terus semangat dan termotivasi di tengah pandemi dan melambatnya ekonomi. Mari kita bangkit semua, kita pulihkan kehidupan kita, kehidupan ekonomi, kehidupan berbangsa. Insya Allah badai segera berlalu. Semangat, salam sehat. Semangat terus, salam sehat terus. Jadi buat teman-teman semua, walaupun di keadaan pandemi ini, bener banget kata Bang Sandi, harus tetap semangat. Jangan pernah patah semangat. Memang pandemi ini tuh memang sepertinya berat untuk semua orang, tapi kita percaya badai akan pasti berlalu dan pelangi akan datang ya. Jadi kita bakalan tetap semangat dan pastinya akan banyak opportunity lainnya untuk kita tetap bisa bangkit terus ya. Dan berikutnya, saya juga ingin menyapa narasumber kita pada sore hari ini, yaitu merupakan founder dari Duanyam dan juga Kreologi, yaitu Mbak Hana Keraf. Apa kabarnya Mbak Hana?
Halo Mbak Nita, baik kabarnya? Apa kabar Mbak? Oh, kabar baik juga dong, Mbak. Gimana sehat-sehat selalu ya? Sehat, terima kasih. Iya, dan udah siap ya kita akan mulai webinar pada sore hari ini? Ya, Oke, kalau gitu langsung aja. Saya akan menginformasikan bahwa tema webinar Duta Ekonomi Digital Volume 3 kita kali ini adalah bisnis berwawasan lingkungan. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama Bang Sandi. Sebenarnya apa sih webinar Duta Ekonomi Digital ini dan kenapa Bang Sandi mengadakan webinar ini? Pertama-tama, saya terima kasih Nita dan juga Mbak Hana Keraf ini. Ini sosok yang sangat inspiratif dan saya terima kasih bersedia untuk diundang untuk sharing di sore ini karena saya melihat bahwa webinar Duta Ekonomi Digital ini adalah game changer. Bahwa pandemi ini akan mengubah satu tatanan secara fundamental, di mana kehidupan kita di segala aspek kehidupan kita akan terakselerasi perubahannya melalui digitalisasi. Dan saya ingin webinar Duta Ekonomi Digital ini untuk mensosialisasi dan mengedukasi kepada teman-teman, khususnya teman-teman milenial, para pegiat perempuan, ibu-ibu, maupun mama-mama, mak-mak, dimanapun berada, bahwa justru pandemi ini adalah kesempatan kita menggerakkan ekonomi, dan khususnya kita menggunakan platform digital. Dan yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi kita ini justru dari perempuan. Karena perempuan ini yang menjadi pengontrol keuangan keluarga, yang ikut mengawal proses pendidikan dengan pembelajaran online, maupun menjaga kesehatan daripada keluarga. Jadi saya ingin Duta Ekonomi Digital ini menginspirasi dan membuka peluang lapangan kerja seluas-luasnya dan sebesar-besarnya untuk rakyat yang sekarang masyarakat yang mulai khawatir kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, beban biaya hidup semakin mahal, cicilan juga semakin sulit untuk dipenuhi, baik cicilan rumah maupun cicilan kendaraan bermotor. Kedua, saya ingin Mbak Hana dan para mahasiswa sangat beruntung ya ada Mbak Hana di sini. Ayah dari Mbak Hana ini kebetulan senior kita, merupakan tokoh lingkungan hidup yang sangat kita hormati. Nah, Mbak Hana ini punya pengetahuan bisnis berwawasan lingkungan. Saya baru saja masuk di bisnis berwawasan lingkungan ini mungkin sekitar 7 sampai 10 tahun yang lalu. Dan saya melihat peluang luar biasa besarnya dengan ekonomi yang memiliki aspek sustainable atau berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Indonesia sangat kaya raya. Kalau kita bisa membangun bisnis dengan wawasan lingkungan yang berkelanjutan, ini akan sangat berkeadilan untuk pembangunan ke depan. Saya juga ingin mengajak anak-anak muda untuk memulai bisnis dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial. Konsepnya namanya people, planet, and profit. Bahwa kita harus berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat, khususnya sekarang yang sedang membutuhkan lapangan kerja. Nah, yang dilakukan oleh Mbak Hana ini luar biasa, membuka peluang kepada bukan hanya masyarakat di Nusa Tenggara Timur, tapi juga di seluruh pelosok Nusantara. Seperti cerita yang saya baca di Du Anyam ini, Mama Mili. Mama Mili ini ternyata memiliki determinasi untuk menjadi pengusaha berbasis lingkungan. Dan produk-produknya yang saya pegang ini seperti dompet anyaman yang produksi Du Anyam ini world class. Ini adalah produk yang nggak kalah sama produk-produk dari Eropa, produk-produk dari negara lain. Jadi mulailah dari diri kita sendiri mencintai produk-produk Indonesia dengan memberi kesempatan yang terbaik bagi produk-produk karya anak bangsa menjadi pilihan pertama kita. Jadi anak-anak muda harus mulai bisnis.
tapi juga perhatikan people, planet, dan profit. Harus untung, tapi kita jaga wawasan dari segi sosialnya maupun dari segi lingkungan hidup atau environmental. Konsepnya adalah ESG, Environmental, Social, and Governance. Saya juga ingin memberikan penjelasan atau sudut pandang mengenai penggunaan digital di dalam bisnis agar bisa digunakan, diaplikasikan, sehingga pasar kita bukan hanya dalam negeri, Mbak Nita, tapi juga dengan digital kan jadi borderless. Betul. Ini juga seperti Duanyam dan produk-produk lainnya bisa juga kita dorong ke luar negeri. Alhamdulillah, 9 bulan kita pandemi, ternyata 9 bulan ini neraca perdagangan kita surplus. Berarti lebih banyak ekspor daripada impor. Sebelumnya lebih banyak impor daripada ekspor. Kesempatan ini di webinar Duta Ekonomi Digital saya ingin mengajak sebanyak-banyaknya anak-anak muda yang memiliki ide cemerlang dan kreatif bersama-sama saya untuk membuka peluang dagang, membuka lapangan kerja bagi para masyarakat kita dan menembus pasar luar negeri. Terakhir, saya ingin mengajak peserta untuk melihat inspirasi dan motivasi belajar dari Mbak Hana Keraf untuk membuat bisnis yang berwawasan lingkungan dengan konsep socialpreneur. Ini adalah wirausaha sosial dan mudah-mudahan Mbak Hana Keraf juga bisa berbagi ilmu kepada para peserta dan kita percepat, kita segerakan pemulihan ekonomi kita, pemulihan kehidupan bangsa kita pasca pandemi ini. Kita butuh solusi dan solusi-solusi yang seperti dihadirkan oleh Duanyam ini mudah-mudahan menjadi satu langkah yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ayo kita bangkit dan webinar Duta Ekonomi Digital menjadi platform kita untuk mencapai kebangkitan dan pemulihan ekonomi Indonesia. Oke, itu dia paparan dari Bang Sandiaga Uno dan benar banget nih Bang. Pandemi ini merupakan game changer untuk kita semua ya, dan pastinya kita tuh harus jadi lebih melek digital karena sekarang apa-apa serba digital, semua juga udah beralih ke online dan juga benar kata Bang Sandi juga tadi, kita akan mulai dengan kita hari ini juga akan belajar tentang bisnis yang bisa berwawasan lingkungan dan juga pastinya bisnis-bisnis ini tuh bisa juga menjadi potensi untuk dikirim ke luar negeri. Ini luar biasa banget dan pastinya hari ini aku udah nggak sabar banget ya. Mungkin teman-teman di webinar juga udah nggak sabar. Kita akan langsung aja melihat background profile dari bisnis yang dijalankan oleh Mbak Hana Keraf. Ini dia VT-nya. Itu dia adalah Viti dari Duanyam dan ya
VT tersebut adalah VT dari Profil Duanyam dan juga Kreologi sebagai salah satu bisnis berwawasan lingkungan yang sangat luar biasa karena telah membantu banyak masyarakat dan juga lingkungan di Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Dan ini dia yang menjadi rasa penasaran saya, dan juga saya juga benar-benar pengen banget mendengarkan cerita langsung nih dari Mbak Hana Keraf soal bisnis Duanyamnya, karena selama ini yang saya suka baca tentang Duanyam dari media-media dan juga di sosial media, Duanyam ini adalah sebuah bisnis yang berwawasan lingkungan dan juga mengangkat sumber daya alam dan juga sumber daya manusia dari daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, boleh nih Mbak Hana, boleh nggak cerita sedikit dan juga mungkin bisa berbagi ilmu dengan teman-teman semua pada sore hari ini soal Duanyam dan juga bisnis yang berwawasan lingkungan. Silakan Mbak Hana. Awalnya pertama terjun dan masuk ke dunia bisnisnya seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Nita. Iya. Saya nyapa Bang Sandi dulu ya. Dari Boleh, tadi belum silakan. nyapa nih sore juga. Tadi Mbak Nita udah soalnya. Iya. Bang Sandi, selamat sore. Sore banget Mbak Hana, dan terima kasih. I got the little card wallet buat SIM sama KTP nih di Anyaman ini, Duanyam, dan terima kasih juga. Dipakai Bang Sandi ya. Pasti dipakai, dan nggak kalah sama yang buatan Prancis yang depannya L. Oh. Apa tuh L? Ya, kita pernah dibilang sama salah satu pembeli Bang Sandi, kita depannya L-nya Anyaman Indonesia kita. Ini kita depannya D, Duanyam. Nih, guys, kalian mesti pakai nih, bangga pakai produk-produk Larantuka. Yeay, kasih Bang Sandi. Ya pengen cerita juga sih, kaget juga tiba-tiba diundang sama timnya Bang Sandi, karena kayaknya kalau nggak karena pandemi nggak akan sih bisa sharing di satu sesi barengan dengan Bang Sandi. Jadi senang banget pengen cerita juga kepada teman-teman yang datang di webinar ini, yang dengerin tentang pengalaman kita biasanya mengembangkan usaha dari community based, level yang grassroots banget. Dan ketika kita mulai pertama kali di 2014, itu memang mulainya dari NTT sendiri gitu. Tapi sesuai dengan tema juga, saya pengen nunjukin nanti, tadi video yang ditampilkan sebenarnya udah memperlihatkan salah satu caranya Duanyam beradaptasi terhadap pandemi saat ini gitu. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan. Nah, mungkin boleh ditampilkan ininya kali ya Mbak Nita juga ya, sambil presentasi, atau masih tanya jawab nih Mbak Nita? Mungkin boleh sedikit diceritain aja dulu kali ya Mbak, awal terjun dan masuk ke dunia bisnisnya itu seperti apa sih Mbak? Mungkin sambil aja nanti, bisa sambil diceritakan. Oke. Iya. Kalau bisnisnya sendiri sih Duanyam ini mulainya bareng teman-teman SMP SMA sebenarnya. Jadi kita bertiga perempuan, kita sekolah satu sekolah SMP SMA, sempat kuliah ke luar negeri, lalu kemudian balik ke Indonesia, dan kemudian memutuskan bahwa dengan latar belakang yang kami miliki, saya sendiri community development, dua partner saya satu punya background di consulting, yang satu lagi di family business. Kita kemudian melihat bahwa gimana caranya kita doing something good tetapi tetap sustainable gitu. Nah, dari background yang kita punya, kita coba untuk menjadi aktor aktif gitu, active player dalam menyediakan solusi bagi komunitas, terutama secara ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di situ kemudian kita melihat konsep social entrepreneurship, di mana model social impact-nya itu embedded, masuk di dalam model dari bisnisnya itu sendiri gitu. Gitu sih Mbak Nita. Jadi memang mulainya dari tahun 2014. Oke, jadi awalnya terjunnya dari tahun 2014 bersama dengan teman-teman semua dan menciptakan bisnis ini ya. Dan mungkin bisa diceritain juga nih, kenapa alasannya Mbak Hana tuh memilih bisnis berwawasan lingkungan? Karena menarik sekali ya. Kebanyakan kan kita bikin bisnis tuh jarang sekali memikirkan tentang sustainable lah gitu. Nah, kenapa nih Mbak Hana bisa terpikir untuk bisa membuat bisnis yang berwawasan lingkungan gitu? Ya, sebenarnya awal mulanya ini tadi yang kayak Bang Sandi bilang, people, planet, dan profit juga gitu. Jadi memang kita mencoba melihat memulai bisnis
yang input untuk produksi, input untuk bisnisnya itu sendiri memang ada di level lokal, yaitu bahan baku harus tersedia di lokal, karena memang mulainya dari daerah yang cukup terpencil gitu. Kalau memulai dari daerah terpencil, tetapi input-input untuk produksinya harus ngambil dari Pulau Jawa, dari pulau lain, maka rantai pasoknya kan jadi besar, jadi panjang sekali, dan produknya akhirnya jadi lebih mahal lagi. Yang kedua, selain bahan baku yang sudah pasti tersedia di lokal, kita juga harus melihat skill atau existing keterampilan yang memang ada di komunitas, di masyarakat, yang kemudian bisa kita angkat dan pada akhirnya bisnisnya akan jadi berkelanjutan karena semuanya ada dari level lokal itu sendiri. Itu sih. Dan terakhir ya kita nambahkan aspek profitnya supaya memastikan solusi yang kita berikan ke komunitas di level lokal itu bisa berkelanjutan. Wah, luar biasa banget ya. Berarti yang harus diingat adalah 3, people, planet, and profit. Itu luar biasa banget. Jadi, Mbak yang aku bisa perhatikan adalah Mbak bener-bener, bener-bener detail sekali ya untuk, membuat bisnis ini. Dan bisa nggak Mbak Hana juga ceritakan tantangan dalam menjalankan bisnis Du Anyam dari mungkin segi lingkungannya? Kalau tantangan dari segi lingkungan mungkin yang pertama, ketersediaan bahan baku gitu ya. Saya ingat banget awal mula kami memulai 2014 di NTT, sekarang pun di beberapa daerah selain NTT, di Kalimantan Selatan, di Papua, di Kabupaten Nabire, kami awalnya seperti dianggap lumayan aneh atau unik gitu, karena kenapa harus memulai dari produk anyaman, produk yang dipikir tidak memiliki nilai jual gitu di awal. Produk anyamannya dari bahan baku tanaman liar lagi. Kalau di NTT kita pakai lontar, di Kalimantan Selatan dengan purun, di Nabire dengan kulit kayu. Buat orang terutama di level lokal merasa ini kan tanaman liar, untuk apa diangkat gitu nilainya. Nah, tetapi sekarang seiring dengan permintaan pasar yang meningkat, lalu ternyata orang-orang juga sudah mulai merasa, wah Indonesia tuh kaya akan serat alam ya, bahan-bahan baku untuk anyaman dari Sabang sampai Merauke itu beda-beda semua bahan alam untuk anyaman itu sendiri. Kalau yang kita tahu kan ada tenun, ada batik, itu beda-beda motif, beda-beda nilai kebudayaan gitu. Nah, ternyata Indonesia tuh kaya juga dengan anyaman dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda gitu bahan baku alamnya. Nah, sekarang kendala kita dengan peningkatan pendapatan, kita justru semakin aktif untuk mengadvokasi teman-teman di lokal untuk melestarikan bahan baku. Kalau di NTT ada lontar, ada gebang, kita mengajak teman-teman di desa untuk yuk jangan ditebang, jangan dibersihkan dari kebun, anakan-anakan liarnya yang tumbuh, dibiarkan tumbuh dan semakin banyak. Nah, jadi kalau di Kalimantan Selatan malah lebih menarik. Kita selalu bilang, oh anyaman ini jadi insentif ekonomi untuk masyarakat menjaga lahan gambut supaya jangan kebakaran gitu. Karena dari lahan gambut nanti akan muncul rumput purun, nanti rumput purun itu yang bisa dianyam dan menjadikan pendapatan dan pemasukan buat komunitas. Itu sih. Jadi tantangannya memang mengajak orang-orang lokal untuk bagaimana melestarikan serat alam ini untuk bisa dijadikan produk dengan nilai ekonomi. Oke, luar biasa sekali. Nah, Mbak Hana sendiri pun sudah, menyiapkan ya presentasi materi untuk, sore hari ini yang akan dibagikan kepada teman-teman. Maka dari itu silahkan, kami persilahkan untuk Mbak Hana, memaparkan presentasi yang sudah disiapkan. Silahkan Mbak Hana. Oke, terima kasih. Ya, mungkin mau sharing sedikit secara gambaran besar juga tentang Du Anyam itu sendiri. Tadi latar belakangnya sudah sedikit, dimulai tahun 2014, dan artinya tahun ini kami masuk tahun ke-6, kami mengembangkan produk anyaman dari level grassroots, dan bagaimana kami mengembangkan rantai pasok juga dari daerah gitu ya, terutama daerah-daerah terpencil. Berikutnya. Nah, yang menarik adalah tahun ini kami punya inisiatif baru namanya Krealogi. Krealogi itu apa? Nah, ini sebenarnya lahir dari pengalaman kami kurang lebih selama 6 tahun dan merupakan sebuah solusi yang kami tawarkan juga untuk UMKM Kria lainnya di seluruh Indonesia. Jadi Krealogi tidak hanya digunakan oleh Du Anyam, tetapi menjadi solusi digital untuk UMKM Kria di seluruh Indonesia. Nah, Du Anyam sendiri dari tahun 2014 kami sudah bekerja dengan lebih dari 1.300 penganyam di seluruh Indonesia, lebih dari 54 desa, dan memang fokus utama kami adalah memberikan akses terhadap peningkatan pendapatan ekonomi di level desa, sehingga ibu-ibu memiliki decision making power yang lebih tinggi terhadap dirinya sendiri maupun anak-anaknya gitu. Kalau nunggu uang dari suami, biasanya akan diarahkan untuk
hal-hal yang tidak berbau kesehatan, misalnya untuk anak-anak, tapi lebih ke aset, perbaiki rumah, beli motor, dan seterusnya. Nah, ini kita mengarahkan supaya perempuan yang memiliki pendapatan dari hasil kerja tangannya sendiri. Oke? Selain dari bisnisnya sendiri, Duanyam, kami juga memberikan program-program sosial kepada ibu-ibu kami. Jadi dari produksi yang dilakukan, kami melihat nih, ada grade A, B, C. Jadi kami membangun sistem, memastikan bahwa produknya Duanyam yang diberikan kepada pembeli, menjaga relasi dengan pembeli ini kualitasnya selalu bagus. Kami juga memberikan produk sesuai dengan yang diminta. Nah, kami juga memberikan insentif program sosial kepada ibu-ibu yang bekerja dengan kami. Nah, kurang lebih ada beasiswa yang kami berikan, program makanan tambahan, terutama untuk daerah-daerah kerja kami yang masih memiliki isu dengan stunting, dan juga kami memberikan akses terhadap solar lamp, misalnya untuk daerah-daerah yang tidak memiliki akses terhadap listrik. Oke? Ini wilayah kerjanya Duanyam, jadi memang paling besar ada di 3 provinsi, Kalimantan Selatan, Papua, dan NTT. Fokusnya memang dari awal berdirinya itu dari NTT, tetapi kami berharap dengan adanya Krealogy, kami bisa menyebarkan pengalaman dan sistem yang kami miliki, standar yang kami miliki untuk bisa digunakan UMKM Kria di seluruh Indonesia selanjutnya. Oke? Nah, ini yang tadi sempat saya cerita tentang berwawasan lingkungan. Ternyata bahan baku yang menjadi dasar dari produk-produk anyaman Duanyam itu ternyata menjadi salah satu story paling kuat atau menjadi nilai jual yang tinggi sehingga produk-produk Duanyam ini memiliki daya saing di pasar. Indonesia banyak banget produk anyaman. Orang-orang taunya produk anyaman pandan misalnya. Sudah 20-30 tahun brand-brand besar furniture yang global itu membeli dari daerah-daerah seperti Kebumen, Tasikmalaya, Cirebon, dan seterusnya. Tapi yang diketahui oleh orang-orang itu baru pandan, eceng gondok, rotan, bambu gitu. Ternyata Indonesia itu kaya banget dengan serat alam. Dan serat alamnya itu berbeda-beda. Di NTT sendiri kami secara aktif mengadvokasi untuk masyarakat melestarikan pohon lontar supaya bisa digunakan untuk produk-produk anyaman. Berikutnya, lalu kemudian di Kalimantan Selatan juga, ini kerjasama dengan Badan Restorasi Gambut, kami mencoba untuk mengurangi kebakaran lahan gambut dengan mengajak komunitas untuk menanam ulang gambut dengan gurun supaya rumput gurunnya tadi bisa digunakan untuk produk anyaman dan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat, terutama perempuan. Lalu yang berikutnya di Papua itu dengan kulit pohon waru untuk noken di Kabupaten Nabire. Next, boleh slide-nya. Gitu. Jadi memang kami mencoba untuk mengangkat kekayaan alam dari Indonesia sendiri dan memperkenalkannya ke bukan hanya pasar nasional tetapi juga global. Bahwa produk yang tadi kita ketahui selama 20 berikutnya. Nah, salah satu cara Duanyam untuk meningkatkan nilai jual dari produk-produk kami, boleh slide berikutnya, adalah kami juga memberikan intervensi terhadap desain produk. Halo? Ya, kami memberikan intervensi terhadap desain produk dan kami juga sudah memenangkan beberapa penghargaan baik level nasional maupun internasional memastikan bahwa yang tadinya image produk anyaman itu adalah produk kampung atau produk yang dipakai oleh nenek-nenek saja. Nah, ternyata produk ini bisa memiliki desain, bisa memiliki standarisasi baik nasional maupun di internasional. Ini slide-nya ini ya, macet ya. Yes. Oke. Berikutnya lagi. Oke, salah satu cara kami juga untuk memastikan bahwa produksi dari anyaman ini terus berkelanjutan dan memastikan bahwa kearifan lokal dari menganyam ini tetap ada di beberapa daerah kami kerja adalah kami mencoba untuk memasukkan kurikulum menganyam ke dalam ekstrakurikuler di SMA. Sudah ada 2 SMA di Kabupaten Flores Timur sendiri yang ekskulnya itu ada menyediakan kegiatan menganyam. Dan yang melatih adalah ibu-ibu penganyam dari Duanyam sendiri. Jadi itu menjadi pendapatan juga untuk ibu-ibu penganyam. Dan anak-anaknya nanti kalau misalnya sudah selesai kelas 3 SMA, mereka bisa menganyam dulu, mungkin gap year selama setahun, nabung dari hasil anyamannya, lalu kemudian bisa berangkat untuk kuliah. Oke, berikutnya. Duanyam sendiri juga merupakan salah satu KOL untuk dunia UMKM craft, terutama di Indonesia. Juga sudah sering sekali dilibatkan juga dalam kegiatan pemerintah, terutama untuk pameran, maupun juga dalam beberapa event kami juga berhasil mendapatkan penghargaan terhadap
bagaimana kami bisa menjalankan bisnis dari level grassroots, mengembangkan supply chain sendiri, dan memberikan terobosan-terobosan bagaimana dari daerah-daerah yang sangat terpencil pun di Indonesia, ternyata kita bisa mengangkat produk-produk lokalnya sampai ke level nasional maupun internasional. Oke. Nah, ini salah satu inovasi yang sudah mulai kami lakukan dari tahun akhir 2018, yaitu kami mencoba untuk memperkenalkan teknologi dari level grassroots sekali, dari level desa. Dari tahun 2014 sampai 2018, semua kegiatan produksi kami itu menggunakan pen and paper. Artinya semua dicatat dengan tangan, di kertas, lalu kertasnya itu difoto dikirim WhatsApp masuk Google Drive ke Jakarta, baru kemudian decision making gitu. Jadi itu membutuhkan waktu 3 sampai 6 bulan dan itu sangat lama sekali untuk terutama bisnis kalau mau di level pasarnya level nasional maupun apalagi global gitu. Sehingga kami mencoba untuk berinovasi. Gimana caranya supaya lead time-nya ini menjadi lebih cepat gitu. Monitoring kami pun bisa mengambil di Jakarta, bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat. Akhirnya kami membangun sebuah aplikasi internal seperti SaaS gitu, tetapi bisa digunakan di level grassroots. Jadi ibu-ibu kami bahkan yang belum pernah pakai WhatsApp, baru 1 bulan pakai WhatsApp, 3 bulan pakai WhatsApp, bisa menggunakan aplikasinya. Ini sangat user friendly. Jadi mereka bisa membaca orderan dari WhatsApp-nya, dari aplikasinya. Ini ada orderan ke Amerika 500 order. Kami bisa memanage inventory maupun operation kami semua menggunakan aplikasinya itu sendiri. Gitu. Dan ini sudah kami gunakan hampir 2 tahun di internal 2Nyam sendiri. Oke, berikutnya. Nah, ini alasan dari kenapa kemudian kami merasa bahwa aplikasi ini ternyata sangat penting, terutama bagi 2Nyam, adalah karena kami melihat bahwa sebenarnya pasar untuk UMKM Kria itu besar, baik di level nasional maupun internasional. Produksi di komunitas pun itu sebenarnya ada, tetapi tidak di-manage dengan baik, tidak di-manage, datanya itu tidak bisa didapatkan dengan rapi, tidak bisa dapat dengan real time gitu. Harus membutuhkan waktu untuk kemudian bisa memanage. Contoh, ada orderan dari hotel, misalnya bintang 5 di Bali, mau memesan 100 beach bag dengan spesifikasi A gitu. Oke, bisa kirim 100 satu kali kirim. Lalu hotelnya suka gitu. Wah, saya mau dong kirim, ternyata tamu-tamu saya senang banget, saya mau 1.000 per bulan. Nah, itu udah different game tuh. Dari 100 masuk ke 1.000 tapi dikali 12 bulan. Mesti memanage resletingnya ada berapa, tikarnya ada berapa, kulitnya berapa, pengirimannya bagaimana supaya paling efisien dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian biasanya UMKM menjadi mengalami kendala karena mereka tidak bisa mengkalkulasikan ketika mau di scale up untuk produksinya. Nah, disitulah kemudian kami merasa gimana caranya kalau klien-klien 2Nyam yang pingin produk-produk UMKM Kria lain, bukan hanya anyaman 2Nyam, tetapi bisa disuplai dengan produk-produk tersebut. Akhirnya kemudian kita mau mengadaptasi aplikasi yang kami gunakan internal ini dan lahirlah kemudian Krealogi ini sendiri. Gitu. Berikutnya. Nah, Krealogi sendiri ini kami paham bahwa untuk kemudian UMKM bahkan ultra mikro maupun mikro menggunakan aplikasi pasti butuh waktu gitu. Sehingga yang kami tawarkan adalah oke deh kalau kalian mau seperti 2Nyam, kita kasih pelatihan dulu, pelatihan virtual. Dan ini selama pandemi sudah mulai kami lakukan. Contohnya saat ini sedang ongoing adalah pelatihan untuk usaha mikro dan ultra mikro perempuan di 6 kabupaten kota. Dan semua dilakukan secara remote dan virtual. Pelatihannya itu tentang manajemen produksi, manajemen operation, penentuan harga, melakukan rapat koordinasi, kolaborasi, menentukan packaging, sampai ke transportasi. Kemudian kami juga menyediakan tools dan form yang bisa digunakan oleh teman-teman UMKM untuk memanage produksinya tadi. Gimana nih ngitung 1.000 per bulan, kapan harus dikirim, kapan harus produksi, dan seterusnya. Sampai kemudian kalau sudah lebih familiar dengan teknologi, bisa langsung menggunakan aplikasi dari 2Nyam. Berikutnya. Nah, ini aplikasinya. Nanti teman-teman UMKM Kria bisa membaca orderannya langsung dari aplikasinya. Mereka bisa menentukan tanggal dan planning dari production-nya itu sendiri dalam aplikasi, sampai kemudian ke memanage inventory-nya itu sendiri. Oke?
Nah, ini dan dari Kreologinya sendiri, kami juga menawarkan bagaimana data dari data yang dimasukkan oleh teman-teman UMKM ini kemudian akan menguntungkan teman-teman UMKM karena mereka kemudian bisa mengkonsolidasi shipping misalnya untuk lebih murah, terutama kalau dari lintas desa ya, bumdes-bumdes yang berbeda mau kekirim ke satu klien yang sama. Contoh saat ini yang sedang kami diskusikan adalah bagaimana hotel-hotel di Labuan Bajo bisa mengambil produk-produk kerajinan tangan dari desa-desa di sekitarannya Labuan Bajo dari Kabupaten Ngada, Manggarai, Ende, dan seterusnya. Kemudian juga dengan data yang dimasukkan, teman-teman UMKM juga bisa melakukan pengajuan terhadap kredit, akses terhadap finance itu sendiri. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu contoh yang sudah kami lakukan, bagaimana sistem dari Kreologi, pelatihan dari Kreologi yang diberikan ini sudah kami terapkan di salah satu universitas di Kabupaten Ende, di NTT sendiri, di mana mahasiswa itu menggunakan knowledge yang kami berikan, sistem dan standar yang kami berikan, dan mereka yang kemudian menyebar ke desa-desa, dan setelah mereka lulus, kalau mereka mau menjadi community-based enterprise, mereka sendiri sudah punya knowledge, ternyata gini ya sistem menjalankan usaha. Ternyata menjalankan usaha itu bukan cuma soal akses pasar, ternyata menjalankan usaha itu tentang membangun standar, membangun sistem. Dan ini yang harapan kami ke depannya bisa bekerja dengan lebih banyak anak-anak muda daerah, putra-putri daerah dari universitas, sehingga 2 nanti bisa membantu membagikan pengalaman yang kami miliki, bukan hanya di webinar, tapi benar-benar dilakukan melalui si Kreologinya ini sendiri. Gitu, kurang lebih. Terima kasih, mudah-mudahan sharingnya bermanfaat dan menarik. Mbak Nita, terima kasih. Banyak Mbak Hana, luar biasa sekali ya yang bisa saya, mungkin sedikit simpulkan bahwa bisnis yang Mbak Hana jalankan itu benar-benar melestarikan, kearifan budaya lokal dan pastinya melewati perempuan-perempuan muda dan mungkin kita bisa sebut sebagai woman empowerment dan, menarik sekali mungkin buat teman-teman semua juga yang sangat tertarik di dunia bisnis apalagi, Mbak Hana sudah menciptakan Kreologi yang di mana bisa memberikan pelatihan buat kita-kita semua yang ingin belajar bisnis lebih dalam lagi kalian mungkin langsung bisa cek aja nanti, di, website-nya mungkin di Kreologi ya Mbak Hana ya. Dan juga, banyak sekali yang tadi sudah dipaparkan oleh, Mbak Hana juga tentang bisnis yang berwawasan lingkungan dan juga sejarah terbentuknya, Duanyam dan juga Kreologi dan tantangan-tantangan bisnisnya dan juga potensi bisnis yang ada di dalamnya. Nah sekarang kita akan berlanjut aja kepada Bang Sandiaga Uno. Mungkin Bang, bisa nggak, sedikit memberikan tanggapan atau menurut Bang Sandi bagaimana sih, soal bisnis berwawasan lingkungan ini? Silakan. Oke, pertama-tama aku review dulu ya produknya ya, karena ini yang ada di tanganku supaya kita bicaranya konkret. Bahwa produk ini namanya card wallet untuk kartu nama atau kredit card yang banyak kita perlukan ya. Jadi kalau kita lihat ini tampilannya sangat-sangat otentik, ada anyamannya di depan dan ini ada kesan very artistic atau kesan memiliki seni dan budaya yang sangat tinggi dan memiliki craftsmanship atau hasil kualitas yang luar biasa bisa disandingkan sama produk-produk yang lain. Saya kebetulan punya produk tadi Elvi Sukaesih, tadinya ada di sini, tapi kelihatannya ada yang ngambil dompet saya, tapi kira-kira mirip-mirip kayak gitu. Ini dari produk, saya bisa kasih nilai A. Produknya berkualitas, terus ada Duanyam di sini dan di emboss. Jadi kesannya very very classy, very elegant. Nah yang kedua, setiap produk akan dihitung dari net carbon footprint-nya, yaitu bagaimana produk ini dihasilkan dengan mengurangi dampak lingkungan hidup, terutama berkaitan dengan setiap komponen dari produk ini yang bisa diukur. Misalnya kalau anyaman ini datangnya dari mana, terus kalau nggak salah ini kulit,
datangnya dari mana dan diukur. Dan saya yakin karena Mbak Hana Keraf ini, ya Pak Sony, ayahanda dari Mbak Hana ini kan mantan Menteri Lingkungan Hidup, pasti tahu banget ngitung carbon footprint, dan saya yakini dari segi dampak lingkungannya ini bisa minimum sekali. Jadi itu dari aspek sustainability-nya. Saya yakin produk dompet wallet ini milik Duanyam punya malah mungkin ada net minus carbon footprint. Jadi dampak karbonnya ini justru negatif, yaitu bagus dampaknya terhadap keberlanjutan kita. Nah, yang ketiga menurut saya aspek digitalisasi. Kalau kita lihat inovasi yang telah dilakukan oleh manusia berkaitan dengan digitalisasi ini luar biasa sekali. Bahwa digitalisasi memungkinkan kita untuk mengelola resources dan mengalokasi resources kita secara cermat. Dan dengan pengalokasian resources kita yang cerdas, kita bisa mengurangi inefisiensi yang ditimbulkan dalam proses produksi kita. Jadi kalau dilihat dari aspek digitalisasi, Duanyam juga bukan hanya, saya selalu ingin garis bawah itu Mbak Nita, ke teman-teman di UMKM. Jangan hanya jualan yang online, jangan hanya marketingnya yang online, jangan hanya pembayaran yang online, tapi gimana caranya proses produksi, perencanaan, inventory, maupun eksekusi distribusi itu juga semuanya di dalam ekosistem digital. Nah, dengan pendekatan seperti itu, saya bisa menyimpulkan bahwa produk Duanyam ini, dan ini teraplikasi daripada dompet yang saya pegang, juga mendapatkan nilai A daripada digitalisasinya, malah A++, karena sudah bisa mengurangi lead time dan menggunakan digitalisasi dari segi inventory, produksi, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu saya bisa memberikan nilai triple A kepada Mbak Hana Keraf dan teman-teman di Krealogy, di Duanyam, dan ini menurut saya sangat spesial ya, dan saya tadi impress sekali, saya sangat kagum bahwa saya merasa bangga anak-anak bangsa, terutama teman-teman perempuan hebat, perempuan mandiri ini bisa melakukan satu terobosan. Dan yang menarik sekali nih Mbak Nita, ya, ini setiap produk ada ceritanya. Every product has a story. Dan story dari produk ini adalah cerita tentang Mama Mili. Mama Mili ini diceritain di sini. Mama Mili ini ceritanya dia suka menganyam. Ibu dari 3 anak ini usianya 40 tahun, tapi dilarang oleh suaminya. Dilarang oleh suaminya, dan malah suaminya mengancam untuk membakar alat-alat anyamannya. Tapi dia sangat-sangat teguh hatinya, karena Mama Mili ini bisa mendapatkan pendapatan yang lebih untuk menghidupi keluarganya. Akhirnya suaminya menyadari bahwa anyaman hasil dari Mama Mili ini ternyata membawa satu dampak yang positif, meringankan beban biaya hidup, dan akhirnya suaminya memberikan support yang luar biasa. Nah, keteguhan hati daripada Mama Mili ini adalah sebuah cerita yang menurut saya bukan hanya bisa melestarikan, tapi juga mempromot anyaman untuk industri anyaman dan seni anyaman untuk para perempuan, terutama perempuan-perempuan yang milenial, dan mungkin juga terbuka bagi laki-laki yang memang memiliki skills untuk membuat produk seperti ini. Jadi sukses Mbak Hana, saya sangat termotivasi, terinspirasi, dan pasti para peserta webinar ini juga sudah tidak sabar
untuk bertanya sama kita. Jadi saya kembalikan lagi ke Mbak Nita. Oke, Monggo. terima kasih Bang Sandi atas paparannya, luar biasa sekali ya. Dan benar juga tuh kata Bang Sandi, produknya Mbak Hana ini diberikan nilai A. Berarti ini luar biasa banget ya. Produk ini benar-benar berkualitas tinggi, nggak kalah sama produk luar juga. Dan malah bikin saya makin penasaran, pengen tahu dan pengen lihat langsung juga loh produk dari brand Duanyam ini. Dan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya langsung kepada Mbak Hana Keraf dan juga Bang Sandi, kalian masih bisa memberikan pertanyaan lewat kolom chat yang kita akan share. Setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi Q&A bersama dengan Mbak Hana Keraf dan juga Bang Sandiaga Salahuddin Uno, tetap di webinar Duta Ekonomi Digital with Sandiaga Uno. Ditaruh gini ya? Iya, dituang, Pak. Semuanya? Iya, semuanya dong, Pak. Baru kali ini aku ngerjain Pak Sandiaga. Saya makannya tumplekin, saya cauk, saya makan gitu. Jadi emang baru Pakai tangan? Pakai tangan. Bangun-bangun, ayo Mak deh kita sarapan. Oke, buka tudung saji, kikil tunjang. Pagi-pagi. Makanan daerah mana yang paling pedas? Aku pernah makan mie 360 cabai itu Pak dalam 5 menit. 5 porsi 5 menit. Jadi aku sebelum makan pasti aku nyari tahu ceritanya dulu, pedagangnya ini ada cerita apa. Terus kayak sering dijulitin, kayak lobsternya nih, lobster mainan katanya gitu. Aku keju, strawberry, kiwi, anggur. Ya. Hadiahnya Pak, jaketnya Pak. Hadiahnya jaketnya. Oke. Dan saya merasa bahwa saya tidak pernah bikin APD. Tapi ada sesuatu yang kemudian saya yakini dan kamu melihat itu tugas. Jangan di logika. Kalau orang katakan settingan, biasanya orang berpikirnya tentang negatif, hal yang negatif. Betul. Kalau hari ini, Itu settingan gitu ya. ya kalau hari ini saya tidak disetting bertemu dengan Mas Andi, mungkin gak kita bisa bertemu. Iya, betul. Gak mungkin kita bisa bertemu. Betul. Kalau wong Jawa, bahasa kasarnya pernah tahu nggak? Waton jeplak. Ya kan? Jeplak. Pikir dulu sebelum kamu tuh berbicara. 1998. Terbakar itu ya tokonya Bunda ya. Dibakar massa. 100% saya cinta Indonesia. Kalau paling besar itu anaconda. Nah kalau ini tuh buah itu urutan keberapa gitu. Hilang tiba-tiba di kos-kosan. Satu kos-kosan langsung, wah repot. Aduh, ular si Irfan hilang, hilang. Ternyata bener di kasur. Makanya sering disebut sebagai Ular kasur. Ya. Makasih Evan ya, gara-gara ada Hakim Channel ngebahas binatang, orang-orang ketika pandemi itu beralih ke binatang terus penjualan meningkat. Kenapa Junior? Wow, Junior, kenapa gerah? Gerah. Iya, belum dibahas kamu, tenang. Banyak orang kagum dengan super mega tank. Ya, kalau dari luar itu kayak kolam, tapi kalau di basement di ruang keluarga Nggak jadi terbaca, ya betul. Kan rumah saya tuh bagus ya. Terus ngomong ke Bang Sandi lagi. Sok banget. Berapa persen untuk hewan peliharaan, berapa persen untuk kerja, berapa persen untuk keluarga? Keluarga gue nonton gak nih? Kembali lagi bersama dengan saya Nita Sofiani, Bang Sandi dan juga Mbak Hana Keraf. Tadi kita sudah ngobrol banyak soal bisnis berwawasan lingkungan dan sekarang saatnya kita akan membacakan pertanyaan dari teman-teman peserta webinar pada sore hari ini. Ya, kita akan langsung saja membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kolom chat. Dan kita akan langsung membacakan pertanyaan pertama yang akan kita berikan untuk Mbak Hana. Pertanyaan ini diberikan oleh Mbak Safira Mutia. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membuat ide bisnis berwawasan lingkungan bisa diterima oleh publik atau masyarakat? Silakan Mbak Hana. Oke, terima kasih Mbak Syafira tadi yang nanya ya. Ya, betul. Ya, mungkin kalau misalnya diterima masyarakat, saya ngambil sisinya dari baik komunitas yang memproduksi maupun dari pembeli gitu ya. Karena kita bikin bisnis kan nggak selalu tentang, terutama social enterprise, membuat bisnis tidak selalu tentang pembeli gitu. Karena kita juga punya beneficiary utama kita, yaitu adalah komunitas yang kita serve dengan model bisnis dan social impact model yang kita berikan. Kalau dari pengalaman Duanyam sih, kami
butuh waktu hampir 2 tahun, 2014 sampai akhir 2015, untuk membuat model bisnis dan social impact model yang fit terhadap komunitas maupun fit terhadap market itu sendiri, pembeli sendiri. Dan itu mulainya dari benar-benar banyak sekali trial and error. Tetapi kalau mau merujuk lagi ke belakangnya lagi, menemukan ide bisnisnya sendiri itu, kalau dari kami, karena kebetulan kami bertiga teman-teman sudah lama ya dari SMP SMA gitu. Jadi sudah memiliki ide bisnis itu sebenarnya sudah dari SMA, memiliki banyak sekali ide-ide yang kami merasa satu visi dan misi gitu. Waktu SMA kami beberapa kali melakukan kegiatan bisnis kecil-kecilan yang kemudian memberikan dampak kepada masyarakat. Kita bikin bisnis, keuntungannya untuk belikan makanan bagi anak-anak jalanan gitu misalnya, dan seterusnya. Jadi ada trial and error. Waktu kuliah pun beberapa lomba-lomba business competition kami coba juga untuk proof ide kami, banyak sekali yang gagal gitu. Jadi untuk sampai ke ide dari Duanyam ini sendiri itu bukan sebuah ide yang muncul dengan oh ya tidur semalam lalu kemudian muncul, tuh enggak gitu. Tapi benar-benar bertahun-tahun dari sebelumnya kita mengeksplorasi, dari pengalaman juga kami bekerja, kami sendiri sebelum memulai Duanyam memiliki pengalaman kerja profesional. Nah, untuk kami mengambil keputusan bagaimana sih ide yang paling tepat untuk bisnis yang ingin kami jalankan. Nah, kalau mau ngomong tentang sustainability dari bisnisnya sendiri, kalau ini kita ngomong community-based enterprise, social enterprise, ya pastinya kita harus paham komunitas itu sendiri gitu. Dari kami sendiri di Duanyam, saya sendiri sebelumnya sempat pindah dari Jakarta dan tinggal di NTT selama kurang lebih hampir 5 tahun. Untuk di situ kemudian benar-benar bisa mengenal komunitasnya, paham bagaimana sih cara mereka mengambil keputusan sehari-hari untuk dirinya sendiri, mengambil keputusan jangka pendek instead of jangka panjang misalnya. Nah, karena sudah memiliki rasa percaya dari komunitas, saya sendirinya juga memahami komunitas, ditambah dengan background dan additional value yang dimiliki oleh partner-partner, disitulah kemudian ide Duanyam ini bisa di trial dan error selama kurang lebih 2 tahun, sebelum kemudian akhirnya grow, dan selama sampai hari ini pun kita tetap terus berevolusi gitu. Idenya harus tetap bisa inovatif situasi yang sedang terjadi di sekeliling kita. Gitu Mbak Nita. Oke, terima kasih banyak Mbak Hana atas jawabannya, dan mudah-mudahan Mbak Safira juga bisa terpuaskan ya dengan jawabannya. Dan berikutnya saya juga akan menanyakan pertanyaan yang kedua untuk Bang Sandi. Ini pertanyaannya dari Mas Farhan Aji, yaitu bagaimana cara kita membuat bisnis dengan konsep lingkungan menjadi untung? Oke. Ini satu anggapan yang salah, bahwa kalau bisnis konsep lingkungan itu belum tentu untung. Konsep berbisnis dengan wawasan sustainability itu high cost dan low profit, malah kadang-kadang net loss atau rugi. Nah, saya ingin mengubah mindset dari teman-teman dengan webinar Duta Digital ini, bahwa bisnis berwawasan lingkungan itu justru sangat-sangat profitable jika kita memiliki mindset dari awal untuk memiliki konsep people, planet, dan profit. Bagaimana usaha kita berdampak sosial, high impact untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya, memberdayakan perempuan, mendorong pendidikan yang tuntas berkualitas, memberikan juga layanan kesehatan kepada warga masyarakat. Dari segi environmentalnya, bahwa kita juga memperhatikan secara detail bahwa memang di awal-awal dari segi perencanaan harus kita bekerja lebih keras, karena kita menghindari dampak lingkungan hidup yang timbul dalam analisa lingkungan hidup kita ini, analisa dampak lingkungan hidup, agar kita meminimalisasi dampaknya. Saya ingat sekali bahwa waktu saya membangun
proyek infrastruktur, kebetulan salah satu investornya dari Eropa Utara dan juga dari Amerika Serikat, mengharuskan kita berwawasan lingkungan dalam infrastruktur tersebut. Mereka menitipkan kita untuk melakukan sertifikasi ESG atau ESIA, yaitu Environmental Social Impact Analysis. Disitulah kita kupas satu persatu dampak terhadap environmental, terhadap lingkungan, terhadap sosial. Sampai ada bukan hanya dari segi limbahnya, bukan hanya dari segi pengerjaannya, tapi misalnya ada satu kandang kambing yang harus direlokasi, kita harus memastikan 6 bulan setelah infrastrukturnya itu selesai, bahwa masyarakat yang memiliki usaha peternakan kambing itu tidak terganggu pendapatannya, kambingnya tidak terganggu kelangsungan dari peternakan tersebut, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, jika kita lakukan perencanaan dengan baik, alhamdulillah proses itu kita lalui dan proyek infrastruktur itu menguntungkan. Nah, apalagi kalau dengan mindset berwawasan lingkungan ke depan, produk-produk usaha berwawasan lingkungan itu jadi premium. Saya bersedia membeli produknya Duanyam ini dengan harga yang lebih, karena saya memiliki satu keyakinan dan saya merasa ikut mendukung usaha-usaha berwawasan lingkungan. Jadi ini justru nilainya premium dan bisa menghadirkan profit. Jadi mindset itu perlu kita bangun, dan saya yakin webinar ini bisa menguak tabir-tabir, mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat bahwa ke depan there is no other choice. You have to be environmentally responsible. Your business needs to all be sustainable. Karena kalau bisnis nggak sustainable dan tidak berwawasan lingkungan, tidak akan mampu kita untuk eksis setelah pandemi ini, di mana tuntutan dari masyarakat, terutama milenial, akan betul-betul mengkuliti kita dari segi dampak lingkungan dan wawasan lingkungan kita. Gitu Mbak Nita. Oke, terima kasih Bang Sandi, dan setuju banget sama Bang Sandi bahwa jangan pernah berpikir bahwa bisnis yang sustainable itu adalah harga yang mahal atau kita akan mempunyai untung yang sedikit ya, tapi itu justru bakalan profitable banget. Dan bener banget seperti tadi konsep 3P, planet, people, and profit. Nah, kita harus benar-benar menekankan 3 ini. Jika kita sudah bisa mengerti dan memahami 3 konsep ini, pastinya bisnis-bisnis yang kita jalankan juga akan berkesinambungan. Dan sebelumnya kami juga ingin meminta maaf buat teman-teman semua yang mungkin sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar. Mohon maaf sekali bahwa pertanyaan-pertanyaan tidak bisa dijawab oleh Bang Sandi dan juga Mbak Hana karena keterbatasan waktu. Dan ya, kita akan langsung saja menanyakan konklusi ya dari Bang Sandiaga Uno dulu. Silakan Bang. Mungkin bisa diberikan sedikit konklusi dari acara webinar kita pada sore hari ini. Sebetulnya saya melihat bahwa sesi webinar Duta Ekonomi Digital Berwawasan Lingkungan ini sudah sangat gamblang menunjukkan bahwa masa depan industri ekonomi kita pasca pandemi haruslah berwawasan lingkungan. Ini bukan warisan, bukan milik kita. Ini tapi murni adalah warisan untuk anak cucu kita. Jadi lingkungan ini mesti kita lestarikan. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi? Dan pandemi ini adalah saatnya kita memulai semua bisnis kita berwawasan lingkungan. Dan bagi saya, yang melakukan transformasi kira-kira 10 tahun yang lalu agar semua usaha kita berwawasan lingkungan, bahwa masa depan ini ada di tangan milenial. Jadi mari kita bangkit, kita pulihkan kehidupan berbangsa pasca pandemi, kita buka lapangan kerja seluas-luasnya, kita beri ruang-ruang ide dan kreativitas bagi anak-anak muda, kita dorong isu lingkungan sebagai isu yang strategis dan sentral. Saya yakin
bahwa niat kita untuk membangun Indonesia masuk masa keemasan tahun 2045 sebagai negara yang sejahtera, adil, dan makmur, insya Allah bisa kita wujudkan. Terima kasih dan tetap semangat. Yes. Tetap semangat. Terima kasih Bang Sandi untuk konklusi yang sudah diberikan. Saya setuju banget dengan Bang Sandi bahwa bisnis kita itu harus selalu berkesinambungan dan juga harus diingat kalau bukan kita siapa lagi yang bisa melestarikan bumi kita ini. Karena harus ingat juga kita masih punya anak, cucu, cicit ke depannya yang masih harus tinggal di planet bumi ini gitu ya. Dan berikutnya kita langsung saja menanyakan atau mungkin bisa Mbak Hana Keraf bisa memberikan konklusi untuk acara pada webinar kita sore hari ini. Silakan, Mbak. Oke. Untuk melihat perubahan, saya rasa melihat perubahan yang holistik ya, pergeseran bagaimana bisnis itu bisa environmentally responsible. Saya merasa itu bukan hanya peran dari kami pebisnis saja, tetapi juga dari teman-teman secara umum sebagai konsumen harus lebih environmentally conscious tentang di mana sih produk saya ini berasal. Kalau produk saya adalah produk impor, berarti ya karbonnya jauh lebih banyak dong dibandingkan kalau produknya beli di lokal. Itu salah satu contoh kontribusi paling kecil yang bisa kita lakukan. Dengan lebih banyak membeli produk dalam negeri, kita membantu teman-teman yang ada di daerah untuk lebih bisa melestarikan lingkungan, baik dari produk makanan, produk kerajinan tangan, melestarikan kearifan lokal yang Indonesia miliki, dan teman-teman pebisnis juga memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi teman-teman konsumen. Itu juga penting. Jangan hanya jualan, tetapi mengedukasi. Setiap produk harus memiliki ceritanya. Setiap produk itu harus disampaikan, apalagi dengan social media sekarang. Dan ini juga bisa peran yang diambil oleh teman-teman yang bukan pebisnis, tetapi misalnya ada di marketing konten gitu. Lebih bisa diarahkan bagaimana mengangkat produk lokal, story-story yang dimiliki oleh setiap produk yang dihasilkan oleh UMKM maupun usaha-usaha yang dijalankan oleh anak muda. Terima kasih. Terima kasih Mbak Hana, saya setuju sekali bahwa ketika kita menjual suatu produk jangan cuma hanya penjualan-penjualan saja, dan kita juga bisa sedikit memberikan cerita dari produk tersebut, dan juga pastinya ketika ada cerita pastinya juga akan lebih menarik dan juga pasti penjualan juga akan lebih baik ya. Dan kalau begitu seru sekali pembahasan kita pada sore hari ini, banyak sekali ilmu yang kita dapetin bersama dengan Bang Sandiaga Uno dan juga Mbak Hana Keraf mengenai bisnis berwawasan bisnis. Terima kasih banyak ya kepada Bang Sandi dan juga Mbak Hana atas waktunya pada sore hari ini. Kita masih akan ngobrol-ngobrol seru di webinar selanjutnya dengan narasumber lain yang pastinya tidak kalah inspiratif. Dan pantengin terus media sosial Bangkitlah Indonesia untuk info terupdate tentang webinar selanjutnya. Dan tadi juga Bang Sandi aku udah lihat, udah tunjuk-tunjuk ya. Jangan lupa juga subscribe Sandi Uno TV ya. Bakalan banyak juga pastinya cerita-cerita inspiratif di YouTube-nya Bang Sandi. Jangan lupa kalian semua subscribe. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Hana Keraf sekali lagi dan juga kepada Bang Sandiaga Uno untuk ilmu dan juga cerita-cerita serunya pada sore hari ini untuk kita semua. Pastinya teman-teman semua juga mendapatkan banyak inspirasi dan juga banyak cerita yang bisa kita dapetin, dan pastinya juga jangan lupa untuk melek teknologi ya di zaman pandemi ini. Terima kasih juga untuk teman-teman peserta webinar. Oh ya, jangan lupa juga dibeli ya produknya, produk dari Mbak Hana Keraf ya. Jangan lupa langsung cek aja Instagramnya mungkin ya. Mbak Hana mungkin bisa sekalian promosi, silahkan. Yes, boleh Instagramnya di mana kalau mau beli Instagram teman-teman? DUANYAM. Di situ bisa lihat list-list produknya kami. Bang Sandi boleh di-follow juga Instagram duanya. Lalu bisa cek juga Krealogi, Instagramnya Krealogi untuk melihat update dari bagaimana kami berusaha membantu UMKM Kria di Indonesia untuk bisa lebih scale up, naik kelas menggunakan teknologi. Luar biasa Terima kasih. banget. Dan juga jangan lupa kita harus selalu bangga ya dengan produk lokal Indonesia ya. Kalau begitu terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini di acara webinar seru ini. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Saya Nita Sofiani dan juga seluruh tim produksi pada sore hari ini undur diri. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Dadah!